Shalom semuanya yang sedang menyaksikan video ini. Ini adalah part 2 dari video tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dalam part 1 kita sudah mempelajari bukti-bukti kebangkitan Kristus dari dalam Alkitab sendiri. Sekarang dalam part 2 ini kita akan melihat bukti-bukti kebangkitan Kristus yang bisa kita peroleh dari penemuan-penemuan arkeologi dan tulisan-tulisan kuno. Bukti-bukti arkeologi ini menjadi bukti pendukung untuk bukti-bukti kuat dari Alkitab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut bukti-bukti kebangkitan Kristus dari situs-situs arkeologi dan tulisan-tulisan kuno. Pertama adalah Gereja Makam Suci, The Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem, suatu kompleks gereja yang secara tradisional diakui sebagai tempat kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi berdasarkan catatan sejarah, seorang kaisar Romawi, Kaisar Hadrian pada masa pemerintahannya, pernah menutupi lokasi tempat penyaliban dan makam Yesus Kristus dengan tanah dan melapisinya dengan batu. Ia kemudian mendirikan patung marmer Venus di atas lokasi penyaliban Yesus Kristus dan menaruh patung Dewa Jupiter di atas lokasi makam Yesus Kristus. Ini adalah kebiasaan orang-orang di zaman kuno untuk memberitahukan kemenangan agama mereka atas agama lainnya. Waktu itu tahun 132 sampai 135 Masehi ada pemberontakan Bar Kokhba yang dilakukan orang-orang Yahudi. Dan setelah menumpas pemberontakan tersebut, Kaisar Hadrian menargetkan beberapa tempat suci orang Yahudi dan Kristen untuk diduduki dengan patung-patung dewa mereka. Kaisar Hadrian berpikir bahwa dengan menduduki tempat suci orang Kristen, dia bisa menghancurkan kekristenan. Ini adalah salah satu bukti bahwa tempat-tempat tersebut adalah lokasi penyaliban dan makam Yesus. Karena Kaisar Hadrian tidak mungkin akan sampai mendirikan patung-patung dewanya yang penting jika lokasi-lokasi itu bukan lokasi yang penting bagi kekristenan. Kaisar Hadrian tidak hanya membangun kuil dewa-dewi di tempat itu, tetapi juga menjadikan kuil-kuil ini pusat dari kota baru yang dia buat, Colonia Aelia Capitolina. Kaisar Hadrian meninggal tahun 138 Masehi, dan artinya kuil-kuil pagan ini didirikan sebelum tahun tersebut, masih 100 tahun setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Akhirnya mulai tahun 305 sampai 337 Masehi, Kaisar Konstantinus, Kaisar Romawi pertama yang menjadi Kristen, mulai memerintah, dan ia memutuskan untuk menghancurkan kuil-kuil buatan Kaisar Hadrian dan mendirikan gereja paling indah di atas lokasi penyaliban dan makam Yesus. Dari masa pemerintahan Hadrian sampai masa pemerintahan Kaisar Konstantinus, sekitar 180 tahun, lokasi penyaliban dan makam Yesus ditempati oleh kuil-kuil pagan tadi. Berdasarkan catatan para sejarawan Kristen seperti Eusebius dan Jerome, ketika orang-orang melaksanakan perintah Kaisar Konstantinus untuk menghancurkan kuil-kuil pagan itu, mereka terkejut melihat makam Yesus Kristus masih utuh di bawah gundukan tanah. Pada tahun 330 Masehi, Konstantinus dan ibunya Permaisuri Helena membangun sebuah kompleks gereja. Di lokasi makam Yesus didirikan sebuah mausoleum yang disebut Anastasis, kata dari bahasa Yunani yang berarti kebangkitan. Dan di tempat penyaliban Yesus Kristus didirikan gereja martirium. Pada tahun 614 Masehi, bangsa Persia membakar sebagian dari kompleks gereja itu. Kemudian setelahnya dilakukan beberapa perbaikan di bawah pimpinan Patriark Modestos. Namun kemudian datang Khalifah Al-Hakim bin Amr Allah dari Kairo Mesir pada tahun 1009 Masehi yang melakukan perusakan besar terhadap kompleks gereja makam suci. Menurut catatan sejarah, hanya bagian-bagian yang terlalu sulit untuk dihancurkan yang bertahan di kompleks gereja makam suci ini. 30 tahun kemudian, tahun 1042, Kaisar Konstantinus IX Monamakus memerintah
dan ia membangun kembali gereja tersebut. Pada tahun 1099, tentara salib merebut Yerusalem dan gereja makam suci. Mereka memperluas kompleks gereja ini dan meresmikannya pada tahun 1149. Bangunan-bangunan yang tersisa sampai sekarang ini sebagian besar berasal dari masa tentara salib ini. Berikutnya, bukti arkeologi kedua untuk peristiwa kebangkitan Kristus adalah kutipan dari salah satu tulisan Tacitus. Jadi dalam penelitian tentang tulisan-tulisan sejarawan kuno, ada banyak sejarawan dari luar kekristenan yang mencatat tentang Yesus Kristus, seperti Josephus Flavius, Tacitus, dan lain-lain. Ada juga bagian dari Targum orang Yahudi yang mencatat tentang Yesus Kristus. Orang-orang ini bukan bagian dari kekristenan, bahkan memusuhi kekristenan. Tetapi tulisan-tulisan mereka bisa kita gunakan sebagai bukti eksistensi Yesus Kristus dalam sejarah. Artinya Yesus Kristus yang dipercayai orang Kristen bukan hanya ada dalam kitab suci orang Kristen saja, tetapi juga dicatat dalam tulisan-tulisan sejarah. Nah, salah satu dari tulisan-tulisan ini adalah tulisan sejarawan Romawi bernama Tacitus. Coba cermati salah satu bagian dari tulisannya ini. Nero menetapkan kesalahan dan memberikan siksaan yang paling kejam kepada suatu golongan yang dibenci karena kekejian mereka, yang disebut orang Kristen oleh penduduk. Kristus, asal nama kelompok itu, menderita hukuman yang sangat berat pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus, dan takhayul yang sangat menjijikan yang untuk sementara waktu dikekang kembali meletus tidak hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan, tetapi bahkan di Roma. Oleh karena itu, penangkapan pertama-tama dilakukan terhadap semua orang yang mengaku bersalah. Kemudian berdasarkan informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum, bukan karena kejahatan membakar kota, melainkan sebagai bentuk kebencian terhadap umat itu. Nah, ini memang adalah tulisan dari seorang Romawi yang anti kekristenan. Makanya nada dari tulisannya ini jelas melawan kekristenan. Tetapi perhatikan, Tacitus memberikan kesaksian bahwa takhayul yang sangat menjijikan itu dikekang sementara waktu, tetapi kemudian menyebar kembali dengan lebih dahsyat. Banyak ahli menafsirkan bahwa Tacitus sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Menanggapi penafsiran semacam ini, ahli arkeologi Alkitab Edwin Yamauchi berpendapat bahwa itu hanya penafsiran dan kita tidak tahu pasti apakah Tacitus benar-benar membicarakan tentang peristiwa kebangkitan atau tidak. Tetapi faktanya hukuman salib yang dijatuhkan kepada Yesus adalah hukuman paling menjijikan dan hina dalam kebudayaan Romawi waktu itu. Dan penyebaran agama besar-besaran dimulai dari seseorang yang dijatuhi hukuman salib harus bisa dijelaskan. Orang-orang Kristen akan langsung menjawab ini dengan fakta peristiwa kebangkitan. Dan ketika kelompok-kelompok lainnya mencoba membuat teori alternatif, tidak satupun dari teori-teori alternatif itu yang lebih meyakinkan dari peristiwa kebangkitan. Berikutnya, bukti arkeologi ketiga tentang peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah prasasti yang disebut inskripsi Nazaret. Inskripsi Nazaret adalah sebuah prasasti berisi 22 baris tulisan bahasa Yunani yang tersimpan dalam lempengan marmer polos dengan tinggi sekitar 60 cm dan lebar 37,5 cm. Inskripsi Nazaret adalah perintah dari Kaisar Romawi, Edict of Caesar, yang kemungkinan besar dikeluarkan oleh Kaisar Claudius pada tahun 41 Masehi. Pada waktu itu Kaisar Claudius memberi mandat kepada Herodes Agrippa I untuk memimpin wilayah Yudea dan Samaria. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang dalam kondisi yang kacau. Inskripsi Nazaret ini berisi perintah hukuman mati bagi orang-orang yang merusak makam atau kubur. Berikut ini adalah terjemahan dari isi inskripsi Nazaret oleh seorang ahli teks perjanjian baru terkenal, Bruce Metzger. Isi inskripsi Nazaret tersebut sebagai berikut. Adalah kehendakku bahwa kuburan dan makam
Siapapun yang telah membuatnya sebagai ibadah saleh bagi leluhur atau anak-anak atau anggota keluarga mereka agar tetap tidak diganggu selamanya. Tetapi jika ada orang yang memberikan informasi bahwa orang lain telah menghancurkannya atau dengan cara lain telah membuang jenazah yang telah dikuburkan di sana, atau dengan tipu daya jahat telah memindahkannya ke tempat lain untuk mencemarkan nama baik orang-orang yang dikuburkan di sana, atau telah memindahkan batu nisan atau batu lainnya, dalam hal demikian aku memerintahkan agar pengadilan diadakan untuk melindungi ibadah saleh manusia, selayaknya itu berkaitan dengan para dewa. Karena di atas segalanya wajib untuk menghormati mereka yang telah dikuburkan. Jangan ada seorang pun yang memindahkannya dengan alasan apapun. Namun jika ada yang melakukannya, adalah kehendakku agar ia dihukum mati dengan tuduhan pencurian. Jadi bagaimana penemuan inskripsi Nazaret ini bisa menjadi bukti pendukung untuk peristiwa kebangkitan Kristus? F.F. Bruce memberikan rekonstruksi sejarah seperti ini. Jadi berita penyebaran agama Kristen yang begitu besar telah sampai kepada Kaisar Claudius. Dia kemudian menyelidiki tentang asal-usul gerakan ini dan menemukan bahwa kekristenan berasal dari tokoh Yesus Kristus yang disalibkan dan telah mati, tetapi kemudian menurut murid-muridnya telah bangkit dari kematian. Ketika menyelidiki lebih lanjut, Kaisar Claudius mendapat informasi bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa murid-murid Yesus datang ke makam pada malam hari ketika para penjaga sedang tertidur dan kemudian mencuri jenazah Yesus. Dari keterangan kitab Injil kita mengetahui bahwa ini adalah kebohongan yang disebarkan para pemimpin agama Yahudi dengan cara menyogok para penjaga makam Yesus supaya mereka tidak memberitahu peristiwa yang sebenarnya terjadi tentang kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 11-15. Nah, Kaisar Claudius kemudian mempertimbangkan bahwa hal yang dianggapnya penjarahan makam ini telah menimbulkan dampak yang besar di seluruh kekaisaran. Karena itu ia memberi perintah hukuman mati bagi siapapun yang berani mengulangi kejahatan penjarahan makam atau pencurian jenazah. Setidaknya perintah itu diberikan di wilayah Israel berupa surat keputusan lewat prokurator daerah Yudea dan Suriah. Kemudian dijadikan prasasti di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Yesus Kristus, seperti Nazaret, Yerusalem, atau Bethlehem. Jadi inskripsi Nazaret ini mengkonfirmasi kesaksian Alkitab tentang fitnah dan kebohongan yang disebar pemuka-pemuka agama Yahudi untuk meredam penyebaran berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 11-15. Akhirnya kita sudah melihat beberapa bukti arkeologi yang menjadi bukti pendukung tentang kebangkitan Kristus. The Church of the Holy Sepulchre adalah situs tradisional tempat penyaliban dan makam Yesus Kristus yang bisa kita telusuri jejak sejarahnya untuk membuktikan keaslian situs ini. Sementara bagian dari tulisan Tacitus dan isi dari inskripsi Nazaret secara tidak langsung mengkonfirmasi kesaksian Alkitab tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Penemuan-penemuan arkeologi dan tulisan-tulisan kuno ini menjadi bukti pendukung setelah bukti kuat dari kesaksian Alkitab sendiri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bagi kita orang-orang Kristen jangan minder ya dengan pemahaman iman kita tentang kebangkitan Kristus. Kita memiliki kesaksian kitab suci yang bisa dikaji secara akademis dan juga banyak penemuan-penemuan arkeologi yang bisa diteliti. Bukan hanya dengan iman saja tetapi juga dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Semoga video kali ini bisa mendukung iman kita dan menambah pengetahuan kita tentang kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.